Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aldi Alamsyah, NPM 20 0305 0057, kelas PGSD 2B. Saya di sini ingin menjelaskan struktur organisasi pemerintahan di Indonesia sesuai amandemen UUD 1945. Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, lembaga di Indonesia itu terdiri dari 3 lembaga dan 1 badan di bawah UUD. Lembaganya terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan juga lembaga yudikatif, dan 1 badan pemeriksaan keuangan. Lembaga legislatif bertugas untuk merumuskan undang-undang. Lembaga ini terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, punya anggota yang terdiri dari DPR dan DPD. DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas RUU dan melakukan pengesahan pelaksanaan RUU. Kita ke lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari MK, MA, MK, dan KY. MA atau Mahkamah Agung punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan lain-lain. MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atau kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. KY atau Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Kita ke BPK. BPK sendiri adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas BPK sendiri adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan badan sesuai dengan undang-undang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan DPR, DPRD, DPD, dan pemerintah, yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Kita ke lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan di bawahnya presiden dan wakil presiden terdapat kementerian negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintahan non-kementerian, presiden dan wakil presiden,
adalah pemimpin lembaga ini, presiden dan wakil presiden. Namun dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga lainnya. Presiden dan wakil presiden merupakan pemerintahan pusat. Kita ke pemerintahan daerah, terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kota. Menurut UUD pasal 1 huruf D UU nomor 22 tahun 1999, pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Kepala daerah di sini terdapat gubernur, dan di wilayah daerah provinsi dan di wilayah pemerintahan daerah kota terdapat bupati atau wali kota. Pemerintahan dan tugas kepala daerah salah satunya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bentuk lembaga perwakilan rakyat atau parlemen provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu DPRD provinsi berurutan di ibu kota provinsi, DPRD kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan DPRD daerah kota, DPRD kota berkedudukan di kota. DPRD memiliki fungsi, salah satunya fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah atau APBD. Tugas dan wewenang DPR salah satunya yaitu membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Di sini pun juga begitu. Dalam membantu tugasnya, pemerintah daerah ini dibantu oleh perangkat pemerintahan daerah seperti sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, dan lain-lain. Di bawah bupati atau wali kota terdapat camat yang bertugas di kecamatan. Tugasnya untuk mengurus kecamatan. Dan terdapat di bawah kecamatan terdapat kelurahan. Wilayahnya terdapat di kecamatan. Wilayahnya terdapat di kecamatan dipimpin oleh lurah. Wilayahnya berupa kelurahan. Tugasnya yaitu mengurus kelurahan dan memperoleh perlimpahan dari bupati atau wali kota. Pemerintahan desa, lurah atau kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh perangkat desa, salah satunya ya RT RW juga merupakan perangkat desa yang membantu tugas lurah.
dan di bawah RW dan juga RT terdapat rakyat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.